Baik, pada presentasi ini kami akan menganalisis sistem produksi pada industri manufaktur farmasi yang memiliki karakteristik high risk dan highly regulated. Berbeda dengan industri manufaktur umum, setiap tahapan dalam farmasi harus memenuhi standar kualitas yang ketat karena berkaitan langsung dengan keamanan pasien. Mind map ini menggambarkan alur end-to-end sistem produksi farmasi, dimulai dari penerimaan bahan baku, perancangan produk, produksi, pengendalian kualitas, penyimpanan, hingga pengiriman. Setiap tahapan memiliki potensi risiko yang saling berhubungan. Sebagai contoh, kesalahan pada penerimaan bahan baku tidak hanya berdampak di awal, tetapi dapat menyebabkan batch failure pada tahap produksi hingga recall saat distribusi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa parsial, melainkan harus terintegrasi dengan kontrol di setiap titik kritis untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga sepanjang rantai proses. Proses pertama yaitu penerimaan bahan baku. Pada tahap ini, risiko tidak hanya keterlambatan, tetapi juga variabilitas kualitas antar supplier yang dapat menyebabkan batch failure di hilir. Dalam farmasi, bahan baku bukan sekedar input, tetapi bagian dari sistem mutu yang harus memenuhi spesifikasi farmakope. Pendekatan VMI dan safety stock memang mengurangi risiko keterlambatan, tetapi trade-off-nya adalah peningkatan holding cost dan risiko expiry, sehingga harus dibatasi hanya pada bahan kritis. Secara kualitas, IQC berbasis IQL saja tidak cukup jika variabilitas tinggi, sehingga perlu dikombinasikan dengan supplier qualification dan periodic audit. Selain itu, sistem barcode atau ERP bukan hanya untuk efisiensi, tetapi untuk memastikan data integrity dan traceability yang menjadi syarat utama dalam audit GMP. Kegagalan tahap ini berpotensi menyebabkan batch recall yang dampaknya jauh lebih besar dibandingkan biaya inspeksi. Next. Oke, selanjutnya ada terkait dengan perancangan produk. Nah, untuk perancangan produk di sini sendiri ini permasalahan utamanya adalah ketidaksesuaian antara desain formulasi dan juga capability proses produksinya. Nah, dalam industri farmasi ini scale up bukan sekedar memperbesar volume, tapi juga melibatkan perubahan fenomena fisik seperti mixing, uniformity, dan juga heat transfer. Nah, di sini design for manufacturing atau DFM juga membantu dari sisi manufacturability. Jadi, tetapi tidak cukup tanpa pendekatan QBD. Oleh karena itu, penentuan eh, CQE dan juga CPP menjadi krusial karena menghubungkan parameter proses dengan kualitas produk secara langsung. Nah, concurrent engineering di sini mempercepat waktu pengembangan namun meningkatkan kompleksitas koordinasi. Jadi jika tidak dikontrol, ini justru bisa menyebabkan rework. Oleh karena itu, perlu desain review terstruktur dan juga PFMEA untuk mengidentifikasi failure mode sejak awal. Nah, karena di tahap perancangan produksi ini, jika tahap gagal, dampaknya adalah reformulasi yang berarti biaya dan juga waktu pengembangan akan meningkat secara signifikan. Mungkin boleh di next. Nah, yang ketiga di sini ada terkait dengan proses produksi atau manufacturing. Pada tahap ini isu utamanya tentu di proses variability dan juga equipment reliability. Nah, single minute exchange of dies atau SMED efektif untuk mengurangi setup time, tetapi dalam farmasi ini cukup tidak semua aktivitas bisa dipercepat karena ada validasi cleaning dan juga line clearance yang tidak boleh dikompromikan. Nah, terus yang berikutnya ada kontaminasi silang menjadi resiko kritis karena berkaitan langsung dengan patient safety, sehingga penerapan zoning dan line clearance bukan sekedar efisiensi. Kalau di industri farmasi ini lebih ke compliance terhadap GMP. Dan yang berikutnya ada TPM. Di sini ini dapat mengurangi downtime, namun implementasinya ini membutuhkan perubahan budaya operator melalui autonomous maintenance. Nah, monitoring OII di sini sangat penting untuk mengidentifikasi losses, tetapi harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena outputnya tidak sedikit ya, jadi cenderung tinggi sehingga
tidak selalu berarti kualitasnya akan selalu baik gitu dari OII-nya. Jadi kegagalan pada tahap ini berdampak langsung pada hasilnya, yaitu yield, rejection rate, dan juga cost of poor quality. Next. Baik, selanjutnya di proses pengendalian kualitas atau quality control. Di proses QC ini masalah utamanya itu waktu pengujian yang lama. Jadi produk harus nunggu dan jadi bikin bottleneck. Selain itu, variasi proses juga bikin produk jadi reject. Makanya perlu pengendalian seperti SPC supaya kualitas bisa lebih stabil. Untuk mempercepat bisa pakai rapid testing, tapi tetap harus divalidasi supaya akurasinya terjaga. Ada juga resiko human error di dokumentasi, jadi digunakan IBR dan audit trail untuk menjaga data integrity sesuai prinsip ALCOA. Secara konsep ini sejalan dengan JIDOKA, yaitu menghentikan proses saat ada masalah dan juga menggunakan tools kualitas untuk memastikan proses tetap terkendali. Selanjutnya di tahap yang kelima ada di proses penyimpanan. Di tahap penyimpanan ini, resiko paling besar itu biasanya dari kondisi lingkungan yang nggak sesuai, kayak suhu yang berubah-ubah dan juga kesalahan dalam pengaturan stok. Monitoring suhu secara real time dengan alarm itu sebenarnya juga sudah jadi standar, tapi tetap harus didukung dengan kalibrasi rutin kalau enggak ya datanya nggak bisa akurat. Kemudian ada sistem FEVO, itu supaya produk yang lebih dulu kadaluarsa dipakai lebih dulu. Tapi kadang di lapangan tuh sering terjadi human error, makanya perlu integrasi dengan sistem seperti WMS supaya untuk mengontrol yang mengontrol itu sistem itu sendiri, bukan sepenuhnya manusia. Di sini ada trade-off juga antara kontrol yang ketat dengan biaya investasi sistem, tapi karena ini industri farmasi, kalau sampai salah penyimpanan, produk bisa jadi nggak layak edar. Jadi, kontrol yang ketat itu memang sudah seharusnya. Next. Nah, kalau di dunia farmasi itu, ngirim barang itu tidak hanya soal sampai, tetapi yang lebih penting itu produknya tetap bagus sampai ke tangan pelanggan. Nah, yang pertama ini soal, cold chain, produk yang sensitif suhu itu tidak bisa asal kirim, makanya kita pakai temperatur logger atau alat pencatat suhu, biar kita tahu selama perjalanan suhunya beneran stabil, bukan cuma nebak. Dan yang kedua, soal perencanaan distribusi, DRP, memang membantu ngatur jadwal dan rute, tapi percuma kalau data permintaannya itu tidak akurat. Nah, ujung-ujungnya ya tetap timpang, barang ada di sini tapi kebutuhan ada di sana. Dan yang ketiga ini, yang paling krusial yaitu salah kirim batch. Nah, di farmasi salah batch itu fatal karena menyangkut traceability. Kalau ada produk bermasalah, kita harus tahu batch mana yang kena. Nah, makanya wajib pakai barcode dan verifikasi pengiriman. Next. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem produksi farmasi memiliki resiko tinggi di seluruh tahapan proses yang bersifat end-to-end dan saling mempengaruhi. Nah, permasalahan utama itu tidak hanya terbatas pada efisiensi, tetapi juga mencakup kontrol kualitas, traceability, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pendekatan seperti Lean Manufacturing, QBD, TPM, SPC, dan sistem digital digunakan bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi untuk memastikan proses berada dalam kondisi terkendali. Nah, selain itu, mitigasi yang diterapkan bersifat preventif dan berbasis sistem, sehingga resiko dapat diidentifikasi dan dikendalikan sebelum berdampak pada kualitas produk. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga menjaga keamanan produk dan memenuhi standar industri farmasi. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.